warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita dimulai ke layanan bimbingan klasikal, siapa ketua kelasnya? Arifan Maulana. Silakan dipimpin dulu buat berdoa. Ada yang nggak hadir gak? Banyak ya. Mungkin karena bentrok sama pembagian rapot gitu ya. Silakan duduk. Kita itu akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan metode memahami materi self concept. Ada yang tahu gak apa bedanya self concept sama perencanaan karir? Ada yang tahu? Mungkin nanti kita jelaskan. Keduanya itu berbeda namun saling berkaitan. Langkah-langkahnya itu nanti kita akan membahas apa itu self concept, apa itu perencanaan karir, dan apa hubungannya dengan diri kita gitu, individu. Nanti saya kasih kontrak ya sama kalian selama mungkin kurang lebih 15 menit ke depan. Kalian harus mengikuti layanan bimbingan klasikal ini dengan beberapa aturan. Yang pertama, pemberian materi kalian harus menyimak dan juga kalian harus bertanggung jawab atas tugas dan juga apa yang akan saya tanyakan nanti kepada kalian ya. Oke, semuanya boleh berdiri dulu ya. Boleh berdiri, silakan. Untuk mencairkan suasana dan juga menambah konsentrasi, boleh tangannya ke depan semuanya, tangan kanan. Oke, siap ya. Diputar ke kanan. Putar pelan-pelan. Oke, sekarang tempelkan di perut. Siapa nih yang gak konsentrasi? Oke, ulang ya. Ke depanin. Diputar. Sekarang tempel di lutut. Sekali lagi ya. Kedepanin. Diputar. Sekarang tempel di telinga. Oke, sip. Boleh duduk lagi ya. Saya mau nanya, di antara kalian ada yang tahu gak apa itu konsep diri? Atau self concept itu? Iya, tuh. Dacan. Tahu gak? Ada yang tahu konsep diri itu apa? Ya, ada hubungannya sama perencanaan karir. Oke, saya nanya sama siapa namanya? Ripan ya? Siapa? Siapa? Ripan. Sebetulnya bukan itu yang saya tanyakan. Kayak misalkan, aku itu siapa gitu? Siswa. Nah, kenal gak sama diri Arifan sendiri? Belum tahu. Oke, saya izin menjelaskan ya. Jadi self concept itu atau konsep diri itu adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Artinya kita individu mengenali diri sendiri dengan mengidentifikasi karakteristik kepribadian dan juga semua hal tentang kita, baik itu hal positif ataupun negatif. Jadi hal positif dan negatif itu kita akui, kita sadari gitu. Nah, apa hubungannya dengan perencanaan karir? Jadi hubungannya kayak gini. Kita tahu diri kita, minat dan bakat kita. Misalkan siapa namanya teh? Erva. Hobi apa? Menggambar. Ada minat lain nggak selain menggambar?
membaca. Selain itu gak ada lagi? Gak ada lagi. Ada keinginan gak buat nanti masuknya ke desain grafis ataupun apa? Ada? Niatnya mau, rencananya mau kuliah atau langsung kerja gitu? Kuliah dulu. Teteh siapa namanya teh? Laila. Bakat Naila ataupun hobi apa? Coba. Menggambar sama ya? Ada keinginan buat lanjut ke bidang yang sama gitu? Ada. Nah, saya ada cerita nih. Jadi ada seorang murid yang gagal di akademiknya. Jadi dia itu sering mendapatkan nilai yang jelek gitu. Nah, salah satu faktornya dipengaruhi oleh ibunya yang telah tiada, yang baru saja meninggal gitu. Sehingga menjadikan dia itu menjadi depresi dan juga mempengaruhi dirinya untuk menjadi seorang pemalas gitu. Sehingga nilainya itu menjadi jelek. Tetapi di sisi lain dia itu jago ngegambar gitu, membuat sketsa, melukis. Dan wali kelasnya itu ditekankan buat si anak itu menjadi anak yang pintar secara akademik. Tetapi wali kelas itu lebih memahami bahwasanya si anak itu memiliki potensi, memiliki bakat, dan wali kelas itu yakin bahwasanya anak itu bisa meraih prestasi walaupun bukan dari akademik. Akhirnya si anak itu ikut lomba membuat sketsa ya, se-Indonesia, dan akhirnya dia mendapat juara pertama dan mengharumkan sekolahnya. Apa yang bisa diambil? Ada yang mau menjawab gak? Apa yang bisa diambil? Jadi secara akademik dia itu nilainya jelek, tetapi dia memiliki bakat yang luar biasa gitu. Ya, betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke. Jadi saya selanjutnya menjelaskan apa itu perencanaan karir. Jadi perencanaan karir itu adalah, kalian mungkin secara umum mungkin udah tahu ya, bahwasanya perencanaan karir adalah kita merencanakan masa depan dengan mengubah ataupun menyiapkan diri kita. Nah, jadi hubungannya self concept dengan perencanaan karir yaitu kita lebih mengenali diri kita sendiri, lebih mengenali sisi baik maupun buruknya diri kita sendiri, sehingga kita dapat menyesuaikannya untuk kehidupan yang lebih baik, untuk karir yang lebih baik ke depannya. Jadi saya punya tugas buat kalian. Silakan kalau ada buku ya tulis, kalau enggak ya udah saya tanya gitu. Cita-cita kalian ke depannya 5 tahun dari sekarang itu mau jadi apa? Gitu ya. Kayak dimulai dari AA yang paling belakang. A. Cita-cita mau jadi apa, A? Kira-kira? Pengusaha. Oke, sip. Teteh siapa namanya? Siva. Mau jadi apa? Teh Siva. Jadi guru. Oke, keren. Teteh siapa namanya? Apa? Indah. Mau jadi apa? Jadi pengusaha. Ah, itu siapa namanya? Lupa. Raihan. Oke, siap. Selanjutnya Teteh jadi pengusaha. Sip, keren. Teteh mau jadi apa, Teh? IRT. Yakin? Oke. Keren, hebat. Teteh? Banyak sih ya. Banyak. Dokter. Jadi Pengusaha juga. Di sampingannya desainer. Oke. Teteh? Jadi Guru, dosen. Oke. A? Jadi bapak rumah tangga. Sip, keren. Oke, boleh tepuk tangan dulu ya. Nah, saya juga pernah mengalami kayak saya tuh bingung gitu. Bingungnya itu kedepannya itu mau jadi apa.
Sementara saya suka main gitar, suka gambar juga, dan banyak hal. Tapi saya bingung gitu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, mau lanjut kuliah kemana gitu ya. Sama khawatir yang lebih bisa membuat kita cacat secara mental itu, khawatir akan masa depan gitu. Kalau jadi musisi takutnya agak kesampean, mau jadi pengusaha takutnya bangkrut gitu, mau jadi ini itu banyak takutnya, padahal kan kita masih SMA. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mempersiapkan dan memperbaiki diri jauh 5 tahun sebelum kita benar-benar akan menentukan hidup gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, saya anggap teman-teman semua udah pada ngerti ya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di dunia nyata. Ya. Sebelum saya tutup, berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Saya mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.